Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang baik. Selamat berjumpa kembali dalam materi mata kuliah Komunikasi Sosial dan Pembangunan di sesi ke-8. Pada sesi ini kita akan mempelajari tentang media massa dalam pembangunan. Nah, kita akan mempelajari bagaimana peranan media massa dalam pembangunan di desa, khususnya untuk media surat kabar, radio, dan televisi. Nah, peranan media massa dalam pembangunan di desa, ini yang pertama adalah memberitahu dan menginformasikan tentang pembangunan nasional. Yang kedua, membantu masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, serta memperluas dialog dan menjaga informasi supaya tidak tertinggal informasi yang ada, dan mendidik masyarakat agar memiliki keterampilan. Nah, kemudian surat kabar. Nah, ini adalah media yang cukup familiar dengan masyarakat di desa. Fungsi dari surat kabar adalah yang paling menonjol yaitu aspek informasi. Yang kedua, fungsi hiburan yaitu adanya artikel ringan ya seperti komik atau feature atau cerita bersambung dan kartun dan sebagainya. Nah, ini juga dapat digunakan untuk media komunikasi pembangunan. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah untuk mendidik dan mempengaruhi atau mempersuasi ketika misalnya surat kabar memuat tentang artikel ilmiah misalnya atau tajuk rencana yang dibuat oleh redaksi atau disebut dengan editorial dan rubrik opini yang berasal dari pembaca. Dan fungsi pers bertambah sebagai alat kontrol sosial yang konstruktif. Selanjutnya, ada peran radio di pedesaan. Yang pertama, radio berfungsi sebagai media pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, sebagai cara untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Yang ketiga, yaitu fungsi radio sebagai legitimizer atau pembangunan program pembangunan yang memusatkan perhatian dan menimbulkan suasana rileks dan suasana yang diharapkan di dalam masyarakat. Kemudian sebagai penyalur aspirasi sehingga tidak ada perasaan tertekan karena proses perubahan atau tidak ada perasaan terpaksa untuk mengikuti dan melaksanakan proses pembangunan. Kemudian, radio juga berperan sebagai guru yang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan baru, dan sebagai katalis dalam pembaharuan dalam perubahan sikap. Radio yang paling banyak digunakan dalam komunikasi pembangunan biasanya adalah radio komunitas, di mana radio komunitas ini khusus mengkaji tentang komunitas tertentu, misalnya komunitas petani atau komunitas pengusaha entrepreneur dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan sedikit mengulas tentang televisi. Fungsi televisi ini mempunyai cakupan yang lebih luas dari media-media yang lainnya dan dapat diterima secara langsung atau serentak. Ya. Kemudian fungsi televisi juga diharuskan memiliki keterampilan yang lebih tinggi atau lebih spesifik, termasuk juga membutuhkan alat yang relatif mahal ya dari radio atau surat kabar. Nah, karena itu televisi ini harus memiliki kemampuan bagaimana cara untuk mengoperasikan televisinya. Tapi televisi juga dapat mempermudah orang yang buta tulis dan baca yang tidak bisa mengakses atau membaca surat kabar. Kemudian televisi juga menampilkan video dan audio sehingga memudahkan dan sangat mempengaruhi gitu ya pola-pola penyampaian komunikasi. Dan kemudian dapat menyampaikan informasi secara real atau secara langsung. Nah, media-media ini adalah media komunikasi yang sering digunakan dalam komunikasi sosial dan pembangunan. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membahas
media lain, yaitu media sosial yang kita akan baca dari artikel jurnal yang akan kita review. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan mereview artikel jurnal yang saya berikan ya di Edmodo ini. Kemudian Anda baca dua artikel tersebut dan Anda diminta untuk mereview artikel jurnal tersebut dengan membuat tabel seperti ini ya. Jadi buat ada 6 atau 7 kolom ya, berisi tentang nomor, kemudian judul artikelnya apa, kemudian nama penulisnya siapa, nama jurnalnya apa, termasuk juga misalnya identitasnya, misalnya diterbitkannya kapan, volume berapa. Nah, itu tulis di nama jurnal. Kemudian metode penelitian. Nah, metode penelitian ini apa? Kemudian yang ada di dalam artikel tersebut. Ya, nah kemudian hasil dan pembahasan. Apa hasil yang dikemukakan dari penelitian yang ada di artikel tersebut? Dan yang terakhir, kolom terakhir adalah kritik yang sebenarnya bisa Anda tulis sendiri sebagaimana pemahaman Anda setelah membaca artikel yang saya berikan atau dua artikel yang nanti akan Anda baca ya dalam Edmodo ini. Ya, nah kemudian ketika Anda sudah selesai membuat tabel seperti ini, Anda bisa membuatnya di Microsoft Word ya, kemudian dikirimkan melalui penugasan di Edmodo. Ya, jadi silahkan mengirimkan reviewnya ke Edmodo. Kurun waktunya adalah atau tenggat waktu pengumpulan adalah 1 minggu ya, dari hari ini sampai tanggal atau hari Senin depan. Tapi saya harapkan pengerjaannya lebih cepat ya, supaya Anda bisa selesai juga lebih cepat ya. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.